jurnal mana yang predator dan yang baik ya. Jangan sampai Bapak Ibu terjebak dengan tampilan yang menarik tapi pada akhirnya itu predator sehingga itu merugikan semua. Sudah diberikan oleh Pak Wayan, kemudian juga ini karena kita adalah sebagai seorang adalah kejahatan akademik. Nah, ini juga penting. Salah satunya mungkin kita melakukan itu, salah satunya dengan autoplagiat itu. Juga menjadi cermatan dan tadi sudah disampaikan alur penerbitan jurnal. Yang terpenting adalah tadi Pak Wayan juga sudah menyampaikan contoh jurnal yang ada di pendidikan, baik yang sudah bertingkat 2, 3, 4, dan 5. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat di YouTube tentang tata cara bagaimana panduan per setiap jurnal Pak Wayan ya. Saya jurnal A panduannya bagaimana karena saya pernah di itu bahwa sudah detail dilakukan oleh tim bahwa masing-masing jurnal cara submit sudah ada panduannya di YouTube sehingga Bapak Ibu silakan buka channelnya di YouTube. Rasa itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wayan. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Saya sampaikan bahwa Bapak Ibu bisa bertanya lewat menekan tombol raise hand atau dengan kolom chat. Yang pertama kita akan buka 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Tadi ada yang raise hand itu Ibu Ayu Yuliani. Silakan Ibu. Ibu Ida Ayu Yuliani. Oke, sambil menunggu ibunya, tadi di kolom chat saya sempat membantu. Ada pertanyaan dari Sang Made Murcano dari SDN 3 Bebalang. Bapaknya bertanya kepada Ibu Lokita, bagaimana kiat-kiat penulisan abstrak agar dapat menggambarkan tulisan secara menyeluruh dan tapi menarik. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Oke, ini ada Pak Nyoman Arto yang raise hand. Silakan Pak Nyoman Arto. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Silakan Pak Nyoman. Terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan yang diajukan untuk Pak Wayan ini, pertanyaan yang kadang-kadang dalam membuat karya tulis itu katanya boleh kita mengadopsi pekerjaan atau penelitian orang lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengadopsi pekerjaan orang lain tanpa kita menjadi seorang plagiat? Terima kasih Pak Moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman Abdul. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Widiano, bagaimana kita gitu kan supaya tidak terlihat seperti plagiasi. Ini nanti Pak Wayan akan memberikan jawaban. Mungkin lagi satu, jika ada yang mau bertanya silakan. Oke, sambil menunggu saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Wayan Widiano untuk menjawab. Silakan. Pak, sebelum menjawab pertanyaan Bapaknya, kalau mau cek videonya, ini ada video tentang cara submit itu nanti. Saya yakin tidak lewat dari 2 minggu akan ada informasi perbaikan, diterima atau ditolak. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapaknya tadi, mengadopsi hasil penelitian orang lain. Kalau apakah maksudnya menggunakan hasil penelitian orang lain atau gimana? Nah, itu sebaiknya selalu start dari hasil penelitian yang terbaru. Misalnya gini, memang berbeda antara penelitian tindakan kelas dengan desain. Kalau penelitian tindakan kelas, ketika Bapak Ibu melakukan 2 kasus, kemudian yang namanya riset ya beda dengan best practice. Best practice itu kadar ilmiahnya sedikit sekali, bahkan mungkin cenderung best practice itu
hanya menyampaikan bahwa sudah pernah sukses mengelola sesuatu. Kalau riset itu memang harus punya tinggi. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan sebuah ternyata ada persoalan tertentu, misalnya kalau hasil belajar matikannya rendah, kira-kira apa yang menyebabkan dan sebagainya. Ternyata sudah pernah diterapkan oleh orang lain, kan kemudian berhasil. Bu ingin melakukannya kembali, itu tidak dalam bentuk riset sebenarnya, itu adalah bukan atau mengadopsi mensipil atau yang Bapak Ibu hadapi di kelas yang baru, karena ya, dengan yang sudah orang lain teliti, sehingga kita hanya tinggal menggunakan atau menerapkan hak orang lain di kelas kita untuk menyempurnakan. Nah, ternyata kemungkinan ternyata kita berhasil menyelesaikan masalah itu. Karena berhasil berarti kan tidak perlu ditulis, bisa saja dijadikan best practice. Ternyata tidak berhasil. Nah, karena tidak berhasil, belajarnya kita perlu melakukan inovasinya. Dari mana kita bergerak di orang lain itu. Padahal masalahnya di kelas kita sama, yaitu hasil belajarnya rendah, penyebabnya sama. Kemudian teman kita yang lain, nah lebih dahulu melakukan riset, ternyata dia berhasil. Kenapa di tempat kita tidak berhasil? Nah, mungkin dari sana kita bergerak, dari riset orang lain itu, kemudian kita kembangkan di sini, lakukan inovasi-inovasi. Nah, itulah yang dijadikan BPK. Itu dalam contoh BPK. Kalau yang lebih simpel, misalnya teman saya itu HP-nya sudah si aplikasi, tipis, modern, touchscreen. Kemudian Bapak lagi nanti meneliti tentang HP yang tidak touchscreen, kan ketinggalan penelitian kita. Padahal orang lain sudah meneliti jauh-jauh itu, meneliti jauh sampai HP-nya touchscreen, bahkan sekarang HP-nya sudah bisa dilekukkan. Terus kita kembali ke zaman tidak meneliti tentang HP yang tidak touchscreen, yang bisa bunyi tunit-tunit gitu, sehingga kita ketinggalan. Kalau kita ingin mengembang HP, startnya dari HP saat ini sebagai landasannya. Jadi HP yang sudah canggih saat ini itu kan start untuk kita mengembangkan keilmuan. Tetapi kalau kita ingin mencoba menerapkan pada kasus kita, ya tinggal bawa HP sehingga jadikan pembelajaran. Tetapi kita kan tidak menghasilkan hal yang baru, mengadopsi semua untuk di kelas kita. Kalau untuk mengadopsi, kemudian kembangkan sendiri, ya bisa dijadikan best practice. Terusnya, nah, kecenderungannya ada hal inovasi yang kita lakukan. Nah, tidak masalah. Ya, dari penelitian orang lain. Contoh, dia menerapkan model pembelajaran, kemudian berbantuan media konkret untuk meningkatkan hasil belajar kita. Oh, kita ternyata dengan media konkret nggak cocok. Nah, siswa kita beda. Berarti kita tidak perlu dengan media konkret, karena siswa itu lebih kita tentang teknologi. Berarti dia gunakan dengan media yang berbasis audiovisual. Ternyata baru bisa. Nah, itulah menjadi inovasi Bapak Ibu yang diterapkan dalam penyelesaian masalah di kelas. Jadi, saya kira begitu. Jadi memang setiap kelas kan memiliki karakteristik yang berbeda. Tapi kalau memang karakteristik sama, bisa terapkan dari hasil penelitian orang untuk memperbaiki kelas kita. Intinya, sebagai ilmuwan kan, sebagai guru kan ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada setiap tahunnya pada kelas yang kita tahu. Jangan itu jadi makan perlakuannya. Sekarang ajar kelas 5 dengan model pembelajaran itu. Nanti kelas 5 pada tahun berikutnya lagi ngajar dengan model itu. Padahal sudah datang generasi baru dengan karakteristik baru, seharusnya pembelajarannya berbeda. Bacalah lagi referensi. Kalau karakteristik seperti ini, kira-kira cara ngajarnya, baca lagi artikel-artikel orang lain. Saya kira begitu Pak Arman. Oke. Baik, terima kasih Pak Wayan penjelasannya.
Gimana Pak Nyoman Abdul? Apakah ada yang perlu lagi didiskusikan atau sudah jelas? Silakan Bapak. Sedikit Pak, nah andaikan seperti penjelasan Pak Wayan tadi, nah andaikanlah seperti judulnya PTK-nya itu kita adopsi, berarti untuk bab satunya itu Pak, apa bisa kita pakai penelitian orang sebelumnya atau kita membuat narasi yang berbeda? Terima kasih Pak Wayan. Bagus itu Pak, berarti Bapak memang sudah pernah membuat PTK. Kalau penelitiannya itu adalah tindakan kelas, berarti masalah yang dia hadapi itu adalah masalah di sekolah Bapak. Dan penelitian orang lain juga dijadikan rujukan. Jadi ditulislah bahwa pas nanti SD Bapak Ibu juga di SD orang lain melalui hasil penelitiannya ini, sehingga dikutiplah di sana. Wah, masalah yang Bapak Ibu alami dialami juga oleh orang lain, dan itulah sebagai rujukan referensi sebagai status kakak. Jadi tetap pedomannya tidak pada masalah orang lain, itu masalah itu teliti. Saya kira itu Pak ya, bukan pada masalah orang lain. Jadi kita selalu berpikir untuk membuat riset itu adalah masalah yang akan kita masalah yang kita temukan untuk diselesaikan, tidak berdasarkan masalah orang lain. Nah, ketika orang lain menemukan, ketika kita temukan masalah orang lain, ya itu jadikan salah satu referensi. Artinya masalahnya semakin banyak yang sama dengan masalah kita kan semakin banyak jadi referensi. Kan begitu ya. Tetapi setelah kita terapkan di sini, di tempat kita, ternyata nggak berhasil, ya itu tidak apa-apa. Tapi jarang orang menulis kalau tidak berhasil, paling nggak dipublikasikan. Nah sekarang kalau nggak berhasil, seperti yang saya sampaikan tadi, lakukan inovasi sampai itu berhasil, Pak. Ya, kira itu Pak Ahmad. Oke. Baik, terima kasih Pak Wayan penjelasannya. Saya rasa mungkin Pak Nyoman Abdul sudah mulai lebih jelas lagi tentang ditanyakan tadi. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Tulis Pak Man. Astung karo Pak. Ya. Nanti biar hasil pelatihan ini ada hasilnya. Oke, teman-teman. Oke. Kebulu kita kan Pak Sang Made Murtiano tadi Ibu tentang bagaimana menulis abstrak gitu yang menyeluruh atau komprehensif, mungkin kaitannya dengan adanya batasan kata, mungkin kan begitu. Kalau kita ingin menulis tapi yang mana yang ditulis kan begitu, karena ada batasan kata. Silakan Ibu. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini benar sekali, memang di abstrak itu kita dilema antara ingin mengungkapkan dengan dibatasi jumlah kata terus sekali. Kalau saya melihat begini ya Bapak, intinya abstrak itu mampu menyampaikan apa yang belum bisa dijawab oleh orang lain. Olah-olah mengatakan bahwa penelitian saya bagus karena yang lain itu belum mampu menjawab ini, gitu ya. Jadi memang satu baris saja ya di nasional apa yang menjadi gap ya, bahwa mungkin penelitian akan mengetengahkan tentang apa gitu ya, yang belum dijelaskan oleh penelitian mulai ketujuan. Jadi lebar ya, kadang-kadang saya juga melihat di situ panjang lebar metode ketika abstrak ya, untuk dalam abstrak panjang lebar seperti misalnya partikel berapa, kemudian di sekolah mana gitu ya. Padahal untuk menjelaskan metode cukup saja dikatakan penelitian ini menggunakan desain apa, kemudian metode lah, jangan semua data analisis instrumen tidak usah dijelaskan semua ya. Kemudian sebenarnya yang paling menarik adalah nanti di akhir abstrak Bapak kalau bisa membuat semacam, kalau ini novel ya, seperti novel yang akhirnya ya, kalau Bapak Ibu yang bahasanya mengerti, sampai kita membaca pengen gini, aduh masih gitu ya. Jadi itu sebuah kalimat yang membuat kita, aduh ini apa sih gitu ya. Jadi menggantung akhirnya Pak, sehingga kita tidak tahu ini karakter gitu ya.
berhasil nggak dia melampaui masalah ini semacam itu. Kita membuat implikasi yang membuat peserta ini membaca kata kunci yang dijelaskan oleh Bu kita di abstrak dan seterusnya itu ya itu merupakan betul-betul ilmu yang sangat bagus yang saya terima ya. Pokoknya saya rasa setelah menulis ya, mudah-mudahan nanti Pak Widiane dan juga Bu kita bisa kita ya itu membimbing kita, karena setiap momen sulit sekali memulai. Prof, nanti kita dampingi, Prof. Oh, terus dibilang ini Pak Wayan Widya kalau itu hebat sekali Bu. Iya benar, tapi beliau ya karena beliau berhasil kan. Betul, karena beliau Ya, sangat bagus memotivasi ya. Memotivasi teman-teman. Ya. Terima kasih. Bu, terima kasih ke saya. Iya, terima kasih karena sudah memberikan sebuah inspirasi bagi teman-teman ya. Banyak teman-teman mungkin yang maunya santai-santai menikmati hari lanjut gitu ya, tapi jadi dengan dimasukkan ke tim pendampingan oleh Pak Wayan, jadi merasa aduh ini sudah saatnya yang luar biasa gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga dengan melihat bahwa tayangan Bu Lokita tadi sudah terbit artikelnya, ya tinggal menunggu waktu lah Ibu Profesor. Pelan-pelan Pak, anaknya banyak. Oke. Baik. Ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Sjayo. Saya bacakan saja gitu ya. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk PJOK belakangan bisa praktik. Master PTM di kelas terbatas seperti pada umumnya. Siswa itu agak terkesan kurang antusias. Jadi yang coba pakai game seperti kuis dan lain-lain. Siswa jadi lebih antusias. Pertanyaannya, bisakah diangkat ke untuk metodenya lebih gamifikasi atau penggunaan media mandiri? Silakan, mungkin Pak Wayan dulu, berikutnya dulu kita yang jawab. Silakan. Intinya ditulis Pak, diteliti, kemudian saya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, konsep dari PTK itu adalah menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Nah sekarang itu menggunakan metodologi siklus. Jadi ya diteliti per siklus. Nah itu yang lazim digunakan. Sebenarnya ada metode PTK. Sehingga kalau itu dijelaskan berteori lagi. Nah karena sudah lazim menggunakan metodologi yang siklus, yang biasanya 2 atau 3 siklus. Kemudian apakah metode kuis yang Pak maksud itu bisa dijadikan PPK? Aktif lokasi dari Bapak Ibu, ya tidak apa-apa. Yang saya jelaskan tadi itu adalah ketika masalahnya sama, kemudian ingin menyelesaikan dengan model yang sama, itu yang tidak bagus. Misalnya yang penelitian orang lain sudah menerapkan dengan model pada SD, kemudian Bapak Ibu juga hanya beda SD-nya aja, itu tidak bagus. Karena tidak ada novelty atau tidak ada ilmuwan baru yang ditemukan dari hasil riset itu. Nah itu. Nah terakhir, itu berkaitan dengan PPK, itu kata kuncinya adalah penelitian kelas. Penyelesaian masalah yang ada dalam satu baik kelas itu di dunia maya maupun mana real. Jumlah kelas pun tidak ada masalah. 8, 15 tidak ada masalah. Ya, penelitian tindakan kelas itu menyelesaikan masalah yang ada di kelas dengan memberikan tindakan-tindakan tertentu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Dekat dulu kita, mohon Pak dengan Suardano agar unmute nih. Oke, untuk semua Pak. Silakan dulu kita menanggapi atau menambahkan. Ya, saya setuju dengan Pak Wayan Widiano. Jadi ditulis intinya harus dilakukan. Jadi nanya Pak kuisis apakah boleh, sangat boleh kok Pak. Ya. Kuisis itu adalah hal yang bisa digunakan dalam penelitian apapun. Kalau PTK digunakan untuk membahas atau
menjawab permasalahan. Dan Bapak sudah jelas permasalahan Bapak ya, bahkan dari chatnya sudah jelas ada permasalahan di mana Bapak merasa anak-anak aja. Jadi tujuannya kan untuk meningkatkan antusiasme ya kan. Kalau Bapak bertanya apakah metodenya yang diangkat Ibu sebagai metode gamifikasi atau yang adalah penggunaan khusus sebagai media. Nah, sekarang saya balik tanya ke Bapak, apakah Bapak sudah paham bagaimana sinteks dari gamifikasi itu kalau dia berupa metode? Kalau itu sesuai dengan metode. Soalnya bentuknya dalam bentuk metode. Bapak Abu rasanya ragu, kenapa kita tidak angkat sebagai media pribadi? Itu aja ya Bapak. Tidak usah terlalu ribet gitu ya. Yang penting dilihat kalau mau gamifikasi berarti Bapak harus tahu sinteksnya dulu sesuai enggak, baru bisa dijelaskan. Karena nanti kalau kita mengatakan oh metode saya A gitu ternyata sinteksnya bukan metode A gitu ya kan jadi salah. Oke, saya rasa Pak Agus Dayo sudah. Oke, sekarang sudah ada yang raise hand, Ibu Luh Hendra Kusuma Dewi. Oke, silakan Ibu. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Oke, silakan. Jangan berat-berat pertanyaannya. Ringan aja, Bu. Ya, ini terkait tadi Bapak. Kebetulan tadi saya juga menggunakan media pembelajaran puisi pada penerapan model pembelajaran itu adalah PGT, Paint Group Turnamen gitu. Jadi di samping ada diskusi kelas yang nantinya akan di sesi akhir itu akan itu juga bisa Bapak Ibu dengan Bu kita atau Pak Widiana. Oke, nanti untuk kedua narasumber ini, pertama Bu kita menjawab. Silakan Bu kita. Saya masih mute, terima kasih. Ya Ibu Kusuma, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penelitian poetri ya, pengajaran puisi ya Ibu ya. Kalau saya tidak salah dengar. Tidak Bu, bukan. Apa itu ya tadi ya? Saya ini kan mengajar ekonomi di FH gitu. Jadi dalam kondisi pandemi ini saya berusaha membuat PPK yang kondisi saat ini pandemi begitu. Jadi yang saya lakukan itu adalah menggunakan lain gitu. Jadi pada saat diskusi kemungkinan menggunakan Google Meet, kemudian pada saat saya menggunakan media khusus. Jadi hubungannya dengan model pembelajarannya kan pakai begitu Bu. Jadi kan ada semacam turnamen. Jadi di tiap siklus itu saya mengadakan satu siklus 2 turnamen. Di samping nanti ada penilaian kelompok, baik dari diskusi kelompok di Google Meet maupun turnamennya, juga penilaian pribadi siswanya itu melalui Google Form Bu, untuk penilaian secara pribadi. Jadi hasil dari itu saya akan mencari rata-rata nilai dari penilaian pribadi di Google Form dengan penilaian pada saat diskusi maupun turnamen bisnis di masing-masing siklus. Jadi kan Bu. Berarti ini ada hubungannya dengan kombinasi sinkronis learning sama sih ya? Nika untuk ini masih yang tahap mencoba, dan kemarin saya memberikan proposal ke Texas itu disuruh lanjut gitu, karena dalam kondisi seperti sekarang kan yang tertarik siswa itu lebih tertarik ke Ibu. Jadi tetap saya menggunakan diskusi, hanya di sini kelebihannya di penilaian kelompok saya pakai namanya juga gitu ya. Tampaknya bisa Ibu, tidak masalah nih, yang penting Ibu bisa menjelaskan batasan dari praktik atau tindakan apakah memang fully synchronous, jadi memang harus tatap muka, jadi setiap orang masuk ke sebuah platform di waktu yang sama di tempat yang sama, atau asinkronus. Jadi asinkronus artinya ya anak-anak boleh masuk jam 7, boleh masuk jam 8, ya terserah mereka kapan punya waktunya. Ya, karena medianya sudah terbuka open.
as a time goes. Jadi silakan Ibu di-define dulu atau malah kombinasi. Bisa mikir dulu kenapa tidak bisa untuk dijadikan PTK, karena sebenarnya kan rohnya itu adalah menjawab permasalahan yang penting, permasalahan ini ya. Kemudian tindakan yang dilakukan merupakan sebuah cara yang tepat untuk melakukan memberikan jawaban atas permasalahan ini. Itu yang sebenarnya kalau rohnya PTK demikian Bu. Jadi tidak seperti misalnya kalau misalnya yang penting ke misalnya menguji cobaan teori atau sesuatu yang perlu kita berikan empirical evidence. Tapi kalau PTK sifatnya kita mencoba mengajukan sebuah cara untuk begitu. Jadi mungkin asalnya dilihat nanti dan apakah tetap memang caranya menggunakan BGT itu. Seperti Pak yang tadi sebelumnya Pak Mati ya, sebelumnya itu kan permasalahannya karena dianggap murid-muridnya yang belajar ikut antusias dengan menggunakan metode krisis. Jadi terlihat masalahnya memang antusiasmenya yang lemah siswanya, dan itu yang mau diatasi. Ya. Kalau dari namanya sih saya lihat krisis ini memang sifatnya memberikan materi lewat bermain gitu ya Bu, yang lebih menarik. Nah, kalau Ibu sendiri apakah menjawab permasalahan itu yang seperti apa? Jadi permasalahannya dulu harus terlihat ya Ibu, sehingga apakah memang PGT ini jawabannya. Mungkin itu ya Ibu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Bu Lokita penjelasannya. Kebetulan juga di awal saya kan sudah menghimbau ke siswa kami, sudah mengkondisikan begitu pada saat pemilihan misal di grup kelompok itu sudah saya inikan, kemudian di turnamen juga saya mengharap itu memang siapa yang ikut kuis satu memang orang-orang tersebut yang mengikuti kuis gitu, sedangkan yang lainnya itu menunggu kuis berikutnya. Dan kita sudah set seperti itu dan itu memang kata kepala sekolah sih bisa begitu. Makanya ini pencerahan dari Ibu Tuhan dengan penjelasan Ibu, saya lebih yakin dengan tindakan saya lakukan. Berarti masalahnya keaktifan itu mungkin, jadi tidak semua aktif sehingga dengan turnamen kan dianggap ya semua mau. Lebih tertarik Ibu, soalnya itu kayak bermain ada gitu. Dan lagi siswa juga lumayan. Kalaupun ada 1-2 mungkin yang tidak mengerti karena terhalang kuota atau sinyal gitu, saya berikan semacam usulan gitu. Kan tidak mungkin satu orang siswa tidak mendapatkan nilai turnamen karena terakhirnya itu kan kita mencari semua siswa itu harus memiliki nilai walaupun dengan usulan seperti itu. Betul. Nanti di introduction-nya saja yang ditekankan nanti karena masalahnya keaktifan biar cocok nanti obatnya ini BGT. Oke, baik, terima kasih Ibu dan Ibu Lokita atas penjelasannya. Sekali lagi, mudah-mudahan nanti Ibunya bisa ikut bergabung dalam program berikutnya, itu pendampingan. Oke, Niki di kolom chat ada pertanyaan, saya bacakan saja Niki. Kalau di masa pandemi ini, guru SMP, penelitian apa yang mungkin dianggap baik untuk dilakukan? Mohon masukannya. Kalau PTK, siswa belum full PTM, masih sebagian daring. Mungkin Pak Wayan mungkin ya. Ya. Silakan Pak Wayan. Nah, tadi Bu Kusuma, nanti kalau sudah selesai mikirnya mau ke sini juga artikelnya untuk bisa diterbitkan bulan November ini. Nah, ini beberapa sudah diasipin, abstraknya sudah dipublis, dan beberapa sedang masih proses review. Nah, jadi bisa dibawa. Kebetulan ini masih siklus 2 Bapak. Oke. Nah, ada yang perlu saya berikan pemahaman lebih. Dalam penelitian tindakan kelas itu tidak harus fokus pada model. Bisa penerapan media untuk meningkatkan aktivitas. Dan penerapan aktivitas pembelajaran. Cara penerapan metode bisa listing adalah yang ada di kelas. Yang sekarang yang menarik itu sebenarnya Bapak Ibu ingin berinovasi, fokus pada hasil belajar lagi. Yaitu sekarang fokusnya itu adalah 6 literasi. Yaitu literasi budaya, literasi menulis, literasi baca lain, dan sebagainya. Itu yang banyak sekarang perlu
coba diterapkan karena hasil riset nasional sudah menemukan bahwa literasi itu masih rendah. Bapak Ibu bisa melakukan cross check di sekolahnya, benarkah literasinya rendah? Kemudian dengan berbagai inovasi yang dilakukan. Nah, kemudian terkait dengan untuk saat ini penelitian apa yang tidak ada penelitian yang tidak bagus, semua penelitiannya itu bagus. Sampai ada namanya jenis PTK, berarti PTK itu sudah dianggap berkualitas. Ada jenis eksperimen, berarti eksperimen itu berkualitas. Nah, apa yang menentukan jenis penelitian? Ya masalah yang diteliti. Masalahnya yang Bapak Ibu temukan itu sifatnya lokal, hanya dalam kelas itu saja yang cocok ya PTK. Kalau dieksperimenkan, karena eksperimen itu seharusnya masalah yang sama itu terjadi mengglobal. Misalnya masalah yang sama itu bisa satu kecamatan. Kalau satu kecamatan diberikan PTK satu-satu kan lama. Misalnya sekarang ada masalah dalam ada 5 sekolah, ada 10 kelas. Asal diberikan PTK jenis ini, kelas B diberikan jenis kelasnya. Nah, itu agak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, dilakukan eksperimen. Dilakukan eksperimen, ternyata ditemukan itu nama yang terbaik itulah yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah di semua kelas itu. Nah, gitu kira-kira ya analoginya. Jadi tergantung masalahnya. Kalau masalahnya ternyata adalah masalah keunikan siswa, kenapa pasti dia tuh banyak sekali susah sekali belajar apa namanya belajar pada saat masa pandemi ini, cukup dengan penelitian deskriptif untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dia kesulitan. Jadi gunakan jenis penelitian yang deskriptif sudah selesaikan masalah. Apakah bisa dipublikasikan? Bisa. Ya, harus kan. Cuman saya tidak tahu kenapa tim Pak di dinas lebih senang ketika Bapak Ibu melakukan PTK. Tapi jenis penelitian apapun itu bagus, tidak harus PTK. Deskriptif bagus. Nah sekarang misalnya gitu, ternyata di sekolah Bapak Ibu tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Standar, nilai hasil belajarnya di atas rata-rata, tidak ada masalah. Literasinya semua di atas rata-rata. Tetapi ingin lebih mengembangkan. Nah oleh sebab itu penelitiannya nggak cocok PTK sama deskriptif, cocoknya adalah pengembangan. Karena ingin mengembangkan media pembelajaran untuk lebih meningkatkan daripada lebih ya kita lebih ingin lebih lagi ya itu lakukan dengan pengembangan. Makanya pengembangan itu memang lebih tinggi bagian pengembangan itu karena prosesnya lebih panjang, bisa setahun gitu. Lalu paling pendek ya 6 bulan gitu, baru selesai gitu. PT sebulan 2 bulan kira itu Pak Armada. Oke, baik, terima kasih Pak Wayan, saya rasa sudah jelas. Niki lagi ada di chat, Bapak Ibu, apa yang sering menyebabkan yang kita kirim ke guru berbagi belum disetujui ya, sudah ada hampir 10 bulan, tapi statusnya diajukan. Guru berbagi itu apa ya? Jurnal atau mungkin hanya biasanya kenapa lama proses ada jawaban, biasanya seperti apa pengalaman untuk Pak Wayan selaku reviewer? Silakan Bapak. Mungkin Ibu Lokita silakan Ibu Lokita. Sama Bapak, ini kalau saya nggak tahu ini guru berbagi itu platform nanti ke majalah sekolah atau sebuah kepanitiaan organisasi itu ya, yang nggak tahu. Tapi kalau anggaplah di jurnal, kalau di jurnal sepengetahuan yang alami, jurnal memang sifatnya tidak karena guru berbagi seiring karya bisa RPP, bisa karya tulis itu ada di Kemendikbud guru kita. Kan untuk guru-guru dengan masuk ke SIM PKB, nanti di sana ada
subtitlenya adalah guru berbagi. Di sana kita bisa upload maupun download gitu untuk kita. Apakah itu misalnya sebuah platform seperti SDN atau ISSN gitu misalnya? Apakah bagus mengupload di sana? Diluncurkan saja, cuma kalau dipakai syarat untuk angka kredit kayaknya belum terpakai belum kita. Oh begitu. Iya. Sekarang silakan prinsip aja. Tapi kalau memang pada prinsip PKB ya profesional berkelanjutan memang boleh apa saja karena intinya kan sebenarnya kita ingin mengembangkan secara profesionalisme ya dimanapun walaupun tidak dipakai untuk naik pangkat tapi itu menjadi sebuah sebuah self recognition bahwa kita bisa melakukan itu gitu ya Bapak. Kalau saya ingin merespon itu karena ini bukan jurnal sifatnya, kalau dilihat dari penyelenggaranya itu sifatnya sebenarnya nasional ya Pak karena Kemendikbud, ada kemungkinan pesan itu tidak atau belum disetujui karena ada tema-tema tulisan lain yang sama Bapak dengan tulisan Bapak. Dan ketika tema-temanya sama, dipilih yang paling bagus mungkin masih ada yang lebih bagus atau malah karena terlalu banyak secara nasional belum sempat disentuh saja tulisan Bapak. Begitu ya, karena saya tidak terlalu menguasai prosedur kerja bagian ini hubungannya ke platform yang bukan jurnal. Tapi kalau yang jurnal itu memang sifatnya begini Pak ada. Ya, kalau misalnya Bapak sudah masuk jurnalnya itu perlu waktu chief editor melihat apakah itu perlu dikirim ke reviewer mana. Kemudian setelah di-assign reviewer harus memberikan kata sanggup dulu. Ya, sanggup melakukan pekerjaan itu juga perlu waktu. Setelah mengatakan sanggup akan ada judit atau reviewer itu harus mengumpulkan hasil reviewnya. Sehingga ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh calon penulis, selalu mengira bahwa kalau sudah submit, kapan Ibu ya, sekitar 2 bulan bisa terbit Ibu ya. Sebenarnya itu proses yang prediksi karena selalu melihat pada bagaimana hasil tulisannya apakah bagus atau tidak. Kalau bagus, itu akan cepat mendapat hasil, ya, kemudian mendapat review, hasil feedback, kemudian setelah itu bagus. Tapi ada juga yang sifatnya memang lama menunggu karena banyak yang masuk. Begitu biasanya, Bapak. Barangkali proses seperti yang saya lihat karena mungkin banyak minat dari Bapak Ibu guru senasional itu ya, sehingga mungkin dan saya tidak tahu seberapa tangguh anggota negara ini ke guru berbagi ini untuk setiap saat sama mereka ya. Itu yang barangkali bisa saya jawab Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu Lokita. Ternyata guru berbagi platformnya kementerian. Ya. Oke. Merasa tahu itu. Mungkin Pak Wayan bisa menyampaikan ketentuan atau kebiasaan yang ada di Indonesia, misalnya secara umum, misalnya masing-masing juga. Ketika saya berhasil submit, kapan ada pemberitahuan, pertama tentang kan ada review 1, review 2, rejected kan begitu. Paling tidak kan itu ditunggu-tunggu oleh penulis, sehingga jangan sampai itu semangatnya hilang kan seperti itu. Atau jangan kita sudah mengirim, ternyata kita udah lupa sudah mengirimkan, bisa jadi begitu. Berkaitan dengan itu, kalau di Undiksa seperti apa proses jawaban atas sudah disubmit ke sistem? Silakan Pak Wayan. Nah, sebelum ke Undiksa, mungkin saya menjelaskan ke Pak Nyoman dulu. Kalau sudah artikelnya itu dipublikasikan di tempat lain, sebaiknya artikel itu tidak dipublikasikan lagi di tempat yang lainnya. Nah, itu nanti disebut dengan double publish. Nah, kalau double publish itu ada arahnya ke plagiat, jadi tidak baik. Jadi satu artikel harus diterbitkan pada satu wadah tertentu, baik di jurnal, di prosedur, di guru berbagi atau sebagainya. Nah, kalau mau guru berbagi, sebaiknya jangan diterbitkan artikel itu. Tapi memang lebih banyak menyampaikan bahwa Bapak Ibu berhasil menerapkan ini untuk meningkatkan hasil belajar. Sebenarnya
beda. Nah, memang berbeda prinsip dari guru berbagi dengan jumlah. Kalau guru berbagi memang dikelola pihak ketiga melalui Kemendikbud untuk melihat karya-karya terbaik dari seorang untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, kalau memang dikelola oleh orang-orang yang ahli di bidangnya itu ada dua, ahli bidang manajemen, ahli bidang substansi. Ahli substansi itu adalah pakar di bidang keilmuannya. Kalau ahli manajemen itu adalah pada bidang sistemnya. Kalau hari mengirim artikel ke universitas, ketika Bapak Ibu mengirim artikel, dia tidak status belum penugasan. Nah, saat ini sekarang 5 artikel yang masuk di pendidikan dan pembelajaran. 5 artikel ini adalah yang statusnya belum dipublikasikan. Kemudian 2 artikel ini statusnya sudah direview. Nah, kalau kita lihat artikel yang statusnya penugasan kapan dikirim, ini tanggal 4 Oktober, 15 Oktober, 16 Oktober, 21 Oktober, 2 belum ada penugasan. Harusnya segera sudah ada penugasan. Nah, jangan sampai lewat. Kemudian ini lanjut. Nah, ini yang sudah ada penugasan, yang sudah ada proses. Ya. Bahkan ada yang sudah balik dari penulis. Nah, kalau mau lihat, ini adalah editornya yang mengeditor, kemudian ini reviewernya, kemudian ini hasil reviewnya di sini, kemudian di sini adalah perbaikan dari author. Nah, jadi memang prosesnya panjang oleh editor, dibaca, kalau sudah bagus, tidak perlu dibawa ke reviewer, atau memang perlu dibawa reviewer, silakan. Itu adalah hak prerogatif dari editor. Jadi prosesnya kalau di jurnal itu seperti itu. Yang boleh menyatakan bahwa layak dipublikasi editor. Yang boleh menyatakan bahwa artikel itu berkualitasnya tinggi atau tidak itu adalah reviewer. Reviewer tidak punya hak artikel yang mana harus dipublikasikan. Tapi reviewer itu hanya punya hak bahwa sebuah artikel itu berkualitas atau tidak. Karena misalnya bidang pendidikan, tapi saran saya adalah evaluasi dan pendidikan. Tapi ketika saya menemukan artikel bagi saya tidak layak mereview. Yang layak mereview itu adalah blog kita. Kemudian saya minta pertimbangan blog kita selaku reviewer di artikelnya. Berdasar riset-riset di bidangnya blog kita akan memberikan masukan. Wah, ini sudah biasa. Harus inovasi itu bidang bahasa Inggris. Nah, hanya beliau yang tahu yang menekuni bahasa Inggris. Tapi kalau di bidang manajemen ya Pak Arma diberikan. Begitu. Jadi kita editor tidak memiliki hak menyatakan sebuah artikel itu berkualitas atau tidak jika bukan bidang kita. Tetapi kita punya hak prerogatif untuk mempublish yang mana duluan, yang mana belakangan, yang mana tidak, yang mana sudah sesuai standar kita, yang mana belum, yang mana sudah memenuhi target kita dan yang mana belum. Itu memang tugas tahu editor. Nah, perlu diketahui bahwa editor itu bukan pekerja profesional di bidang jurnal. Di rumahnya, berbagi. Guru berbagi itu sebagian kayaknya di tahun ketiga. Nah, itu tempat orang untuk menyatukan ide, pikiran. Tempat akademisi, tempat akademisi untuk menyatukan ide dan pikiran. Jurnal itu sebagai wadah untuk menyatukan hasil-hasil riset yang sama di bidangnya. Nah, jika jurnal itu semakin bagus, semakin tahu kita perkembangan keilmuan. Contoh, kalau PTK ya fokus pada PTK saja. Kalau jurnal ilmiah pendidikan dan pembelajaran itu sangat jurnal pendidikan bahasa Inggris. Jadi riset-riset yang berbau bahasa Inggris ada di sana. Sehingga ketika kita ingin lihat riset itu seperti apa sih perkembangannya, tinggal lihat aja di jurnal tersebut. Makanya kalau kita mau betul ahli di bidangnya, ya begitu caranya kita menjadi seorang yang ahli akademisi IPA.
Ya baca artikel-artikel IPA. Gunakan sudah. Kenapa? Sama dengan gini, ketika Bapak Ibu selain jadi ibu, ternyata jadi maklar, ya harus terjun di dunia maklar, sehingga tahu gimana mobil, perkembangan harga dan sebagainya. Kalau nggak itu nggak akan tahu. Kita sebagai akademisi, ya begitu juga. Kalau Bapak Ibu hanya bergelut maklar mobil internal di Bali aja ya, pengetahuan tentang mobil itu. Tapi bergelut tentang perkembangan mobil di dunia internasional ya tahu juga. Itu hanya sebagai wadah-wadah tertentu untuk mengkomunikasikan persamaan ide dan jualan di. Nah itu sudah jauh, mohon Pak Arman, mohon maaf itu. Baik, terima kasih pencerahannya Pak Kawai. Memang dalam membuat tulisan tentunya harus mengikuti perkembangan dengan kemarin. Ini juga tadi Pak Yudiartano lagi melanjutkan tentang pengakuan ketika angka ini adalah apakah ada ketentuan dalam satu jurnal itu misalnya maksimal ada berapa dulu, sehingga nanti takutnya bapaknya masukkan tulisannya di jurnal A ternyata nanti malah tidak diakui. Itu gimana itu Pak Wayan? Silakan. Ya, kalau persepsi narasumber tadi malah 15 artikel. Tapi selama ini disuruh menerbitkan 20 artikel. Kenapa 2 artikel? Karena kita melihat standar jurnal yang baik masih 20 artikel. Jadi selain untuk memfasilitasi juga tujuannya memang stabilnya begitu. Kalau misalnya LPMP menyampaikan sampai lebih, tapi bisa jurnal-jurnalnya selalu diterima di Dinas dan LPMP untuk kenaikan pangkat. Sementara sih tidak ada masalah, karena definisi menurut kita dengan mereka mungkin berbeda. Kalau kita berapapun jumlah terbitannya sebenarnya tidak ada masalah, ya. Yang penting ada prosedur dan editing. Contoh, kalaupun dia menerbitkan 15 juga tidak baik seandainya dia terbitnya 2 bulan sekali, tapi yang juga 15 itu terbit 2 bulan sekali, berarti 6 kali terbit dalam setahun. 15 kali 6 90 artikel. Kalau kita menerbitkan 20 artikel, tetapi yang ngelola adalah 20 orang, pekerjaannya lebih ringan, lebih ramah. Kemudian kalau menerbit hanya setahun atau 3 kali setahun, kalau 4 kali setahun baru 80, bahkan lebih sedikit ya, dan dikerjakan lebih banyak. Jadi yang benar itu adalah rasional dari editor diorama dengan jumlah. Kalau editornya cuma 10, terbitannya 40 nggak rasional. Tapi kalau 40 selama 6 bulan atau 8 bulan nggak ada masalah. Sehingga satu orang menerbitkan 2 artikel, kira-kira rasional gitu. Tapi kalau misalnya 20 artikel itu dijadikan masalah, ya nggak memang. Karena itu bisa perdebatannya sangat tinggi itu. Tapi saat ini sih belum ada masalah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan penjelasannya. Saya rasa itu sudah clear tentang apakah rasional tentang 20 tadi. Tapi bukan acuannya satu jurnal itu, satu terbitan 20. Baik, Bapak Ibu, dari tadi sudah pertanyaannya kaitannya dengan masalah gitu ya. Enggak, saya ingin bertanya yang sederhana saja ini. Dan Pak Wayan, langsung nanti jawabannya sebagai kesimpulan. Sudah dijelaskan terkait dengan teknik atau cara dalam asumsinya kita sudah memiliki dan tentunya juga memiliki kemauan untuk menulis. Tapi kadang-kadang kebanyakan dari kita atau mungkin curhat saya tapi memulainya yang saya tanya sederhana. Bagaimana cara Bapak Ibu memanage Bapak Ibu sehingga pada akhirnya bisa menembus atau menghasilkan
yang pertama. Yang kedua, karena tadi pertanyaannya masalah yang lain, bagaimana sih rasanya ketika tulis itu disetujui untuk jurnal yang Ibu inginkan dan Bapak inginkan? Bagaimana sih benar-benar puncak atau klimaks kenikmatannya? Mungkin bisa di-share sehingga sebagai pemantik bahwa menulis artikel juga ada kenikmat semata-mata beban yang Anda pikirkan. Sekalian dengan closing statement. Silakan yang pertama. Silakan Ibu. Saya harus mengapresiasi moderatornya dulu ya. Luar biasa. Ya, saya belajar banyak Pak dari Pak Arman hari ini caranya ya. Mungkin kalau jadi moderator saya mau belajar seperti Pak Arman ya. Jadi bagus sekali. Saya diminta menjawab pertanyaan, tapi juga diminta untuk melakukan closing statement. Menarik. Okay. Pertanyaan Bapak adalah bagaimana caranya mempertahankan mood? Cara mempertahankan mood kalau saya ada satu di bidang yang memang ingin saya tuju, kemudian membaca tulisan yang saya tahu bahan itu expert. Misalnya kalau saya mau baca tentang second language acquisition, saya nggak baca lain-lain Pak, bacanya karena kalau baca punyanya beliau itu rasanya dan saya percaya dengan kata-kata beliau gitu ya. Dan kalau setelah membaca tulisan beliau, saya merasa sangat merasa bahwa saya belum apa-apa, sehingga selalu ternyata langit yang rasanya dekat itu masih jauh juga gitu ya. Kapan saya bisa menyentuh langit ya? Mungkin saya berpikir begitu Pak. Saya suka membaca dari orang-orang yang memang ahlinya, bukan saya bagaimana, bukan dari jurnal-jurnal yang banyak ada gitu ya, tapi jurnal-jurnal yang sangat khusus di bidang itu yang jarang ada. Sehingga ketika membaca yang begitu baru kita merasa bahwa ternyata apa yang kita ketahui atau apa yang pernah kita lakukan itu masih kurang. Selalu saja lebih tinggi lagi. Sehingga jadi semangat menulis Bapak. Begitu. Dan saya juga suka nonton video motivational itu Bapak. Nggak tahu, kesukaan orang beda-beda ya. Itu jawabannya Pak untuk pertanyaan yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, emotional mood apa ya? Kenikmat. Pengaman di, oke. Saya belum jauh-jauh jalan-jalannya Bapak Ibu untuk jalan nulis jurnal sesungguhnya. Jadi saya ingat pertama nulis jurnal yang masih sekedar itu tahun 2006. Kemudian jurnal yang menurut saya bagus karena sudah masuk Scopus itu 2017. Jadi dari 2017 sampai sekarang itu baru beberapa tahun yang lalu. Saya masih ingat karena kalau dengan Bapak Ibu kalau nggak dipaksa kewajiban itu nggak. Kemarin lalu itu karena memang harus menulis gitu. Kok jadi berhasrat terus Pak Arman setelah dapat satu ingin lagi gitu karena saya merasa bahwa oh ternyata saya bisa ini rasanya dulu kayak menggapai langit ya kalau diterbitkan di jurnal yang bagus itu mungkin karena saya menulisnya sendiri start from the draft gitu from the scratch jadi saya paham bagaimana bercucuran air mata dan darah dalam menulis setiap kalimatnya ya jadi pengalaman itu juga ketika membaca reviewer rasanya seperti dibentak-bentak gitu ya karena kadang reviewer satu bilang menarik potensial reviewer dua membanting langsung ya ini perlu banyak yang harus diimprovisasi atau kadang-kadang kalimatnya this is not our standard gitu. Kalimatnya menusuk hati tapi karena reviewer satu bilang ini masih bisa oke, ayo come on gitu ya ini bagus nih topiknya come on cuma caramu menulis kurang ini gitu kembali lagi ke laptop dicoba lagi sampai akhirnya nah ketika sudah lahir dikatakan terima email congratulations your publication ya wow itu udah sekali ya karena mungkin prosesnya dilalui sendiri dan memang dilalui dengan kemampuan saya yang terbatas ya, sehingga rasanya memang sangat berbeda
Ya, begitu loh. Oke, silakan closing statementnya Ibu. Closing statementnya, jangan pernah percaya dirimu telah menggapai langit. Oke, bisa senang dengan orang-orang sastra ini ya. Oke. Oke. Tema kita, tapi poin yang disampaikan dulu kita tadi adalah the power of focus, mungkin gitu ya Bu ya. Mungkin teorinya Kak Lewin yang manajemen perubahan terus dipaksa gitu ya. Kalau tidak ada paksaan mungkin agak susah kita memulai. Tapi ketika sudah berhasil, pada ini akan menjadi candu dan ketagihan. Itu dari Ibu Lokita hari ini, dan semoga Bapak Ibu hari ini dapat inspirasi dari Ibu Lokita. Oke. Berikutnya sekarang giliran dari Pak Wayan Widiana. Silakan Pak Wayan. Ampura Pak Nanya menyela. Itu lagi satu Pak, mungkin terkait dengan Pak Wayan ini. Oke, silakan Dari langsung Pak Pak Gadis. Wayan. Pak Gadis tanya. Silakan Pak Wayan. Pertanyaannya tentang bagaimana cara mengakses Duna Rubiksa gitu. Silakan Pak. Oke. Baik, yang pertama Duna Rubiksa, cara mengaksesnya. Nah, di sini ada web ya, web Duna Rubiksa. Alamatnya ini itu https://2/Rubiksa.ac. Sudah jelas ya Pak Ibu. Kemudian pilihlah bahwa jurnal apa yang mau dicari. Itu yang mudah, itu yang akreditasinya kecil. Jangan cari akreditasi yang besar. Nah, mungkin ini di PPT saya sudah saya sampaikan. Akreditasi yang di bawah itu adalah Sinta 4, Sinta 5. Kalau Sinta 3 mungkin agak susah. Bisa Sinta 5. Kalau Sinta 3 itu yang ini yang mudah karena memang khusus PTK. Yaitu Jurnal Asian Research. Sudah. Jurnal yang lainnya ini. Jurnal IKAB. Itu ya. Jadi sudah ada di PPT ya. Saya kira itu jawaban pertanyaannya Pak Arman. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya Pak Arman, itu yang menginspirasi saya itu sebenarnya Pak Arman dan Bu Kita. Kalau Bu Kita itu saya terinspirasi dengan sangat benar, Bu Kita itu semangatnya menggebu-gebu, itu saya terinspirasi. Apalagi orang sastra itu kalimatnya beda-beda cara menjelaskan, sehingga pilihan kalimatnya pun pasti bagus lah. Makanya jurnal Bu Kita jadi editor in chief baru Sinta. Sekarang Bu Kita dipercaya lagi jadi jurnal pendidikan, mengelola jurnal pendidikan bahasa Inggris. Itu sebentar lagi akan Sinta 2 lagi. Nah itu pilihan kata dalam artikel itu penting. Nah, untuk bisa menulis itu kuncinya satu, kebiasaan. Bagi saya hanya itu, tidak ada yang lain. Orang bisa, ibu-ibu bisa nyet sana, bisa masak ya karena kebiasaan masak. Sehingga ketika disuruh mencicipi masakan, tahu yang mana enak, yang mana suruh buat, itu enggak. Karena kebiasaan. Kita terbiasa bawa mobil, ya bisa bawa mobil. Kalau nggak biasa baru-baru, ya belajar, agak susah. Kemudian ketika Bapak Ibu biasa, akhirnya ya pembisnis. Yang tidak terbiasa itu, bahwa kita jadi guru, jadi dosen, yang harusnya terbiasa menulis, tapi tidak menjadi kebiasaan menulis. Justru kebiasaannya adalah pekerjaan tidak sebagai dosen. Kebiasaan dosen sebagai guru itu harusnya kan salah satunya menulis. Tapi sampingannya yang lebih diutamakan kebiasaan. Tuh, ada yang menjadi pengusaha, bahkan ada yang fokus membuat kebijakan, ada yang fokus. Nah, jadi menulisnya dilupakan. Jadi untuk bisa menulis ya memang. Tapi ketika memulai menulis pasang target tinggi-tinggi lah. Ya kalau menulis
kalau langsung mau ke Scopus ya bisa stres sendiri itu. Kita tidak pernah menulis kok langsung ke Scopus. Nah, mulai tahap Sinta 3, Sinta 2, ya paling nggak jurnal internasional, kemudian cari jurnal Scopus. Nah, perlahan itu sehingga motivasi terus tumbuh. Tapi kalau langsung ke Scopus, ya kalau saya melakukan itu menjadikan diri saya membiasakan, gitu. Sehingga di mana-mana saya berusaha optimal untuk membiasakan diri dan di posisi itu. Ketika di staf ahli ya berpikir diri menjadi staf ahli pengetahuan, mengkonstruksi ide, memberikan pemikiran-pemikiran baru di luar dari kebiasaan, memberikan ide-ide baru yang out the box gitu. Nah, ketika di jurnal ya fokus dalami semua jurnal, biasakan sehingga kita bergelut dengan jurnal, tidur jurnal, baru buka jurnal, nah terus akhir terbiasa. Ingin terbit di Scopus ya harus biasakan gitu. Nah, kemudian agar bisa PTK ya biasakan baca PTK orang lain begini buat itu udah. Nah, kalau saya sih caranya cuma satu, membiasakan diri saja. Kalau saja susah dulu ya. Nah, terus pengalaman saya menulis itu itu tahun 2012. Jadi orang belum mengenal namanya e-jurnal. Saya udah belajar otodidak. Cari karena semua pengetahuan menurut saya itu kan ada di Google sama di semua informasi saya cari di sana, masuk caranya dan sebagainya. Akhirnya mengirim tulisan yang saya kirim pertama itu adalah di jurnal terindek DWJ tahun 2012. Jurnal terindek DWJ di Indonesia itu cuma ada 8. Sekarang itu ada 1.400 jurnal yang terindek DWJ. Waktu itu 8. Jadi rebutan. Oke, saya nulis, kemudian di jurnal sistem berbasis OJS saya tulis, ternyata dapat susah. Susah, terbit, wah itu memang kebahagiaannya berbeda. Sangat ada jurnal kita diterbitkan. Pada saat itu ada satu jurnal yang selalu masang foto saya. Jadi di belakangnya itu harus ada fotonya. Nah itu kepampang lagi foto saya di sana. Itu kebahagiaan lagi. Memang setelah itu baru level yang berbeda. Bahkan waktu tahun 2016 di zaman yang namanya ada jurnal Predator, saya tidak pernah berpikir untuk mengirim ke bahwa itu jurnalnya Predator, bahwa itu bukan jurnal Predator. Saya kirim aja. Karena tujuan saya adalah belajar menulis pada saat itu. Kemudian bisa berkontribusi kepada lembaga untuk diperhitungkan. Artinya karya kita menjadi berkontribusi untuk meningkatkan klasterisasi. Nah itu pada saat itu. Jadi kita menulis, ternyata jurnal Predator begini prosesnya. Nah, memang mengalami saya Predator begini. Tidak tanpa editing, apa yang kita kirim di editing langsung dipublish. Memang karakter jurnal Predator kita lihat. Kemudian dibawa ke jurnal yang lebih serius. Ternyata panjang sekali prosesnya, seperti yang disampaikan di bawah kita. Itu adalah sebuah pengalaman kita ambil. Jurnal itu apakah saya akan gunakan di pangkat? Ya pasti saya tidak. Itu hanya memang digunakan untuk menyelami seperti apa secara keseluruhan. Sehingga berani saya menjelaskan bahwa ini namanya jurnal Predator, tipikalnya ini, ini namanya jurnal hijack, tipikalnya seperti ini. Ini namanya jurnal yang Tapi kalau Predator, kenapa disebut Predator? Pokoknya kalau dia baik, diterbitkan. Entah sesuai fokus dan scope. Dia kenal pendidikan, tapi masuk mesin, masuk salah satu masuk. Pokoknya yang pasti bayar, dimakan. Nah, kalau Predator kan begitu, segalanya dimakan. Kita tahu lah, nah, prosesnya nggak hanya kita tahu. Nah, terakhir sebagai closing assessment, Bapak Ibu, saya tunggu tulisannya. Kalau Bapak Ibu nggak menulis, rasanya kok pertanyaan Bapak Ibu tidak kurang. Ya. Kalau bisa tulis, kirim ke jurnal Indonesia. Kalau saat ini saya berada di bawah LPPM ya. Lewat dari sini Pak Prof. Asdo Wisnawe, jadi saya berada di bawah LPPM, Pusat Pengembang Jurnal dan Publikasi. Jadi jangan ragu membawa ke jurnal Indonesia.
non-level, tidak ada abal-abal, dikelola dengan baik, memang ahlinya, bidangnya, keahliannya ada di sana. Saya meyakini Bapak Ibu bisa gunakan untuk naik pangkat. Tetapi karena ini memang diprioritaskan untuk pelatihan, ya, jadi bisa diterbitkan sebagai skala prioritas. Sebenarnya kalau tidak skala prioritas, itu sudah banyak artikel yang cukup bisa carikan. Jadi saya siap membantu memberikan skala prioritas kepada Bapak Ibu alumni Indonesia yang membutuhkan fasilitas. Terima kasih Pak Wayan dan dulu kita atas tanggapan dan closing statement-nya. Sebelum sesi ini diakhiri, ada beberapa hak karamu sebagai bekal sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Yang pertama dari dulu kita, poinnya adalah kita harus fokus dengan kita, sehingga jurnal yang dibaca pun juga harus sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya dari kewajiban kita sebagai menurut saya tentunya ini tidak bisa kita hindari. Mungkin hari ini kita bisa menghindar, ternyata besok akan ada kewajiban itu. Sehingga maksud saya adalah kewajiban ini memang harus dilaksanakan. Itu dua hal yang disampaikan oleh guru kita. Kalau dari Pak Widiano, ya memang dibiasakan. Tetapi dalam proses bisnis itu ada tahapan, dan mungkin kegiatan hari ini adalah salah tahapan itu untuk pada akhirnya nanti Bapak Ibu bisa menjadi menulis adalah habit, sebuah kebiasaan. Dan semoga pertemuan singkat ini mampu dan bisa memantik semangat Bapak Ibu untuk membaca lebih banyak, menulis lebih banyak, dan terakhir adalah siap merevisi lebih banyak. Satu yang bisa saya sampaikan itu dengan mengaturkan Om, Santi Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam harmoni. Waktu dan layar saya persilakan dengan atensi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Moderator, yaitu Bapak Dr. Rina Suarmana CSI MSI yang sudah memantau dengan sangat baik ya Bapak ya. Baik hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi sesi pemaparan materi oleh kedua narasumber kita yang juga sangat luar biasa, dan sesi diskusi telah kita lalui dengan baik tentunya. Perlu kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwa kegiatan ini masih berkelanjutan, dan setelah ini akan ada proses pendampingan penulisan artikel ilmiah. Bapak Ibu akan diarahkan nantinya untuk bergabung ke WA Group penulis dengan pendampingan yang lebih lanjut. Baik hadirin yang hormati, kini kita beranjak ke acara berikut, yaitu penyerahan sertifikat oleh Wakil Ketua 1 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pendidikan Ganesha kepada narasumber. Untuk kami persilakan. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. IGD Astra Wisnawa MSI, kami persilakan. Terima kasih. Betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore, harmoni. Terima kasih pada kesempatan yang baik ini ya. Kami dari pengurus IKA ya, menyerahkan secara simbolis ya melalui ruang virtual ini kepada Ibu Dr. Igusti Ayu Lokita Purnamika Utami, SPD, MPD. Ya. Ini sampaikan dari pengurus IKA ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dari tadi Ibu sudah berbagi ya, tentu semakin banyak berbagi, prinsip kami adalah semakin kepada kita. Jadi terima kasih Ibu yang sudah menginspirasi kita semua virtual ini. Kedua, kami juga serahkan kepada Bapak Dr. Iwayan Widiano, SPD, MPD, yang tadi ini sudah generasi muda ya, yang banyak. Sehingga kami di LPPM itu justru dengan kerja keras ini, jurnal itu ya, pengelola jurnal itu tidak ada siang dan malam, ya, tidak ada 12 jam, 24 jam kerja. Sehingga kami jam 1 malam pun kadang-kadang masih melihat beliau masih kerja.
dari apa yang dilakukan, tentu aspirasi kita semua ya untuk bisa berkarya lebih baik ke depannya lagi. Apalagi momen di kegiatan PKP ini ya, jadi pelatihan di PKP ya, kemudian ada karya tulis ilmiah ya, bagi guru tentu akan banyak manfaat yang kita harapkan dalam rangka karir apa ini semuanya. Oke, jadi sekali lagi Pak Wayan, terima kasih ya, kami akan tulis sertifikat kepada Bapak Dr. Wayan Widiana. Oke, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. IGD Astra Wisnawa MSI. Baik, dihaga tanpa terasa waktu terus berjalan hingga mengantarkan kita pada sebuah perpisahan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Tiada getah yang tak pahit, begitu pula gula yang selalu manis rasanya. Demikianlah sebuah kepastian kami sebagai manusia yang tentunya tidak lupa dari waktu dengan dan kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Sampai berjumpa lagi dalam acara virtual lainnya. Selamat sore, kami akhiri dengan Pak Santi. Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam untuk kita semua. Salam harmoni.